Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman mahasiswa praktikum fotogrametri dasar. Ini adalah pertemuan kita 11 untuk kelas B, yakni besok ya, diselenggarakan hari Rabu. Ini saya recordnya hari Selasa ini. Dan juga kelas C yang dilaksanakan di hari Jumat. Mohon maaf sekali teman-teman, pada minggu ini saya kembali lagi tidak bisa berjumpa secara offline atau secara luring ya, terutama yang kelas C. Yang kelas C kayaknya minggu lalu saya offline online ya, karena saya keluar kota bersama Pak Ruli. Dan Jumat ini keluar kota lagi, tapi di kota yang berbeda dengan Jumat lalu. Jadi ya lumayan keliling-keliling. Semoga teman-teman, Jumat lalu kita online tapi di bandara ya, yang kelas C. Cuman ya udah. Eh, Mohon maaf nih sekali kita online. Ini metodenya ada asinkronus namanya. Jadi teman-teman tak berikan materi pengantar. Silahkan nanti di kelas langsung melakukan prakteknya bersama Mas Azhar yang buat kelas hari Rabu dan Mas Rizal buat yang kelas hari Jumat. Monggo teman-teman. Nah ini tak berikan materi pengantar terkait apa yang harus dikerjakan. Cukup singkat, tapi ya ini butuh waktu, it takes time dan cukup melelahkan. Karena teman-teman harus melakukan marking GCP untuk 153 foto. Nah, bayangin, kemarin aja pas minggu 9 ya, Pak, minggu 10, marking 16 GCP, atau 15 GCP di 3 foto. Pakai e-foto ya. Waktu eh, apa? Pakai e-foto buat ngitung EOP. Nah, sekarang 153 foto ada 15 GCP. Gimana caranya? Kita akan menggunakan sebuah aplikasi lain. Jadi ini aplikasi sudah cukup banyak nih. Foto itu aplikasinya cukup banyak dibanding matkul lainnya. Sudah ada e-foto, virtual stereo plotter. Kita kenalkan dengan aplikasi baru namanya Agisoft Metashape. Nah, dulu namanya Agisoft Photoscan atau Agisoft, ya sekarang Agisoft Metashape. Teman-teman silahkan di-download dan diinstal dari asisten ya, asisten yang akan share dan juga datanya. Dalam folder drive data itu ada 3 folder, ada vertikal, GCP, sama Circle. Silakan di-download yang vertikal sama GCP aja, dua itu yang akan kita bahas. Nah, kemudian teman-teman, Agisoft merupakan sebuah aplikasi pengolah foto yang sangat-sangat powerful, teman-teman. Semua orang pakai dari ujung Indonesia, ujung timur sampai ujung barat semua pakai. Karena ini adalah aplikasi sejuta umat, orang-orang bilang, buat pengolahan foto. Jadi ya, e-foto sama virtual stereo plotter penting, teman-teman, buat teman-teman tahu basicnya, dasarnya. Kenapa harus ada IOP? Kenapa ini seperti ini? IOP itu yang mana sih? Nah, di Agisoft semua itu sudah disimplifikasi, teman-teman. Kayak teman-teman klik 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 selesai jadi. Tanpa teman-teman tahu, oh ini sebenarnya ngelakuin IOP loh. Sebenarnya ini ngelakuin EOP loh, makanya sengaja tak taruh e-foto dulu, virtual stereo plotter dulu, walaupun ini agak lebih susah pengerjaannya, cuma teman-teman jadi tahu basicnya. Nah, di Agisoft semua itu akan terselesaikan dengan sangat cepat, mudah. Bahkan buat orang-orang yang non-geodesi pun, nah di luar jurusan kita, ya bisa menggunakannya. Maka teman-teman sini tak ajarkan penggunaan Agisoft sesuai kaidah-kaidah geodesi biar kita peroleh sebuah hasil foto, ortofoto yang benar-benar akurat dan detail dan juga memenuhi skala yang kita inginkan. Nah, itu pengantarnya. Untuk materinya, minggu lalu kita sudah belajar terkait IOP dan EOP. Jadi sudah 3 minggu nih kita nggak habis-habis bahas IOP EOP. Karena memang di fotogrametri dasar, seperti yang tak bilang, harus kuat-kuat di bagian ini, geometri foto dan sistem koordinat antar foto. Minggu 8-9 kita belajar bagaimana menghitung IOP, EOP di e-foto. Minggu 10 kita belajar yang minggu lalu terkait bagaimana pengaruh persebaran tie point antar dua buah foto, hasilnya gimana untuk menghitung IOP. Nah, muncul mungkin pertanyaan teman-teman, apakah bisa nggak ya IOP sama EOP ini dilaksanakan atau dihitung secara bersamaan, berbarengan, secara simultan? Jawabannya bisa, teman-teman. Yang akan kita bahas pada materi ini. Proses pengerjaannya ketika kita menghitung IOP dan EOP secara simultan, bersamaan, berbarengan, itu namanya adalah Self Calibration Bundle Adjustment atau orang-orang menyingkatnya menjadi SCBA. Nah, ini adalah proses di mana bundle adjustment BA. Tapi kalau yang kemarin itu bundle adjustmentnya hanya menghitung EOP, sekarang ada IOP-nya. Jadi kalau kemarin itu IOP itu sudah dianggap fix, teman-teman. Jadi sudah dianggap benar. Setelah kita ngitung IOP, fix nih. Kita dapat parameter, kita ngitung EOP.
Padahal dalam prosesnya ketika menghitung EOP ada ketidakstabilan lah dalam parameter-parameter kamera sehingga IOP-nya ini juga masih memiliki kesalahan. Makanya dibanding kita nganggap dia IOP ini fix, kita anggap aja dia ini masih punya kesalahan dan diikut sertakan di penghitungan IOP. Nah, itulah yang namanya SCBA, proses perhitungan IOP dan IOP secara simultan. Kita akan melakukan hal ini di Agisoft Metashape, teman-teman. Jadi ini ya, Self Calibration Bundle Adjustment. Sederhananya, proses menghitung IOP sama IOP secara simultan. Umumnya proses seperti ini yang kita lakukan 2 minggu lalu sampai minggu lalu. Kita punya data kalibrasi kamera, F, CX, CY, distorsi radial tangensial. Kita lakukan IOP, itu kita peroleh eh, parameter transformasi AVIN. Baru kita nitik-nitikin GCP dan type point, dan kita melakukan bundle adjustment, kita peroleh IOP. Ini langkahnya secara garis besar. Di sini IOP sudah dianggap fix teman-teman dan tidak akan ikut dioptimasi di bundle adjustment. Nah, asumsinya kamera sudah sempurna sesuai data kalibrasi, tapi sebenarnya itu nggak pas banget. Karena nilai IOP itu bisa saja berubah karena berbagai faktor, terutama kamera non-metrik. Sehingga pakai yang tadi yang kita lakukan itu masih kurang pas. Solusinya itu SCBA. Dengan Agisoft Metashape itu bisa dilakukan. Di mana proses yang ini, yang IOP fix ini, dihitung bersama dengan ini. Jadi teman-teman lihat alurnya nih, ini pendek. Kita cuma butuh foto udaranya, FU, GCP, sama type point. Kita melakukan bundle adjustment. Di mana yang awalnya hanya ada EOP, sekarang ada IOP di dalamnya. Jadi IOP dioptimasi bersama IOP agar konsisten, di mana kamera dikoreksi ulang berdasar data lapangan. Jadi tidak dianggap fix pas IOP, tapi ya dioptimasi ulang berdasarkan data lapangan. Nah, itu yang dilakukan. Tahapannya itu cukup gampang teman-teman. Nanti tak sampaikan di Agisoft secara general, cuman detailnya nanti silakan ikuti Mas Azhar dan Mas Rizal di kelas. Langkahnya teman-teman silakan download datanya ya ini sudah nih. Yang di download ingat ya, hanya ada dua folder dari tiga, yakni folder vertikal sama folder GCP. Kemudian teman-teman klik import foto, jadi di workflow ya, workflow. Jadi workflow, klik import foto, nanti tak tunjukin, kemudian baru lakukan proses align foto. Jangan terlalu tinggi, ya low medium boleh. Karena ini butuh waktu yang cukup lama kalau teman-teman laptopnya itu nggak kuat. Kalau mau pakai laptop gaming, ya mungkin bisa hack sih. Nah, saranku teman-teman, nanti dalam prosesnya, minggu ini itu kita baru sampai marking GCP. Minggu depan akan ada proses-proses yang lain, kayak build Dance Cloud, build DEM, sama build Auto. Dalam semua prosesnya ini, kita akan menentukan kualitas dari hasilnya, dari pemrosesannya. Teman-teman, kalau mengolah foto, pastikan align foto ini yang paling bagus. Misalnya kualitasnya itu harus yang paling tinggi. Misalnya height. Ini nanti ya pas mungkin project atau apa. Cuman buat praktikum ya teman-teman ingat. Ini harus paling high dan ini harus paling bagus. Harus dipastikan yang paling bagus. Nah untuk yang berikutnya, yang build dance cloud, build dem, build ortho, yaitu boleh medium. Jangan salah. Karena align foto menjadi parameter kunci dalam membuat ortofoto. Ini yang menjadi paling penting. Nah, terus teman-teman melakukan import GCP, kemudian melakukan marking GCP, dan terakhir melakukan bundle adjustment SCBA dengan optimasi kamera. Itu langkahnya secara garis besar, dan ini beberapa pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Inisial IOP dan adjusted IOP, inisial IOP, adjusted IOP, dan akurasi BA. Tak tunjukkan caranya di Agisoft sebentar. Oke, ini sudah masuk ke halaman Agisoft-nya. Teman-teman, ya silakan dibuka Agisoft-nya yang sudah terinstall. Pastikan ini di atas ini ya, di bagian nama ini, bagian kiri, itu tidak ada tulisan demo ya. Kalau ada tulisan demo, teman-teman itu perlu nge-crack dulu, itu license-nya belum diaktifkan, dan teman-teman nanti nggak bisa nge-save project-nya, nggak bisa generate report-nya juga. Jadi ya teman-teman, ini untuk kebutuhan belajar ya, untuk kebutuhan akademik. Ini sebenarnya nggak boleh, ini tindakan ilegal melakukan crack patching ini nggak boleh. Cuman ini buat kita belajar aja cara menggunakannya. Karena nanti pas pekerjaan, teman-teman bakal sering ya, bakal menggunakan aplikasi Agisoft. Nah, caranya pertama kita perlu masukkan fotonya dulu. Klik workflow, klik add foto bisa, add folder juga bisa. Saya klik add foto. Kemudian saya nyari data vertikal yang tadi sudah di-download. Oke, silakan ini dimasukkan semua, Ctrl A aja, klik open.
Nanti dia bakal masukkan fotonya. Nah, ini fotonya di area GSP nih. Teman-teman, kalau biru-birunya nggak muncul, ini tekan yang ini, yang kamera ini. Nih, lihat kursor saya. Nah, kalau saya klik dia hilang. Ya, ini buat munculin kameranya. Kalau pengen nampilin base map gimana Mas? Klik yang ini, yang ada gambar buminya. Ini bakal nampilin bumi, tergantung internet. Oke, itu ya. Kemudian setelah kita masukkan datanya, kita cek dulu. Nih bagian kiri adalah datanya. Ada 153 image yang semuanya belum teralign. Jadi proses align foto itu adalah proses di mana kita menyelaraskan antara foto, menyelaraskan atau mencocokkan overlap, side lap biar pas semua saling tersusun secara geometri. Nah, ini semuanya belum teralign. Kita perlu melakukan proses alignment terlebih dahulu. Caranya, teman-teman, klik workflow, klik align foto. Nah, di sini seharusnya teman-teman dipilih menggunakan yang terbaik, yakni misalnya high. Itu kalau teman-teman punya laptop gaming boleh pakai high. Tapi kalau misalnya laptopnya ya biasa aja, medium atau low itu udah cukup. Karena teman-teman ya ini buat kebutuhan belajar juga. Ini tak taruh low aja biar cepet, nanti di kelas silahkan disesuaikan dengan laptop masing-masing. Ya, advance itu merupakan berapa jumlah key points atau type points yang akan dicari. Jadi kan foto nih ada dua buah foto, bayangin. Dua buah foto ini punya area overlap. Nah, area overlap ini akan dicari titik-titik yang berpasangan atau titik-titik yang terlihat di kedua belah foto. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai banyak 4.000 type point. Seperti ini sudah ketemu, nanti sudah sama, silakan klik OK aja teman-teman semua. Silakan nanti ditunggu, ini prosesnya membutuhkan waktu tergantung kecepatan dan kekuatan laptop masing-masing. Oke, ini sudah mau selesai kayaknya. Hasil dari line foto itu terbentuk nama itu sparse point cloud. Ya inilah tie points-nya atau titik yang dapat dilihat dari dua buah foto terlebih. Namanya sparse point cloud di sini. Nah, ini biar kelihatan lebih jelas, tak matiin. Nah, ini adalah sparse point cloud. Dari hasil line foto atau quality line foto semakin tinggi, yakni high highest, maka jumlah type point semakin banyak. Tapi kalau semakin rendah, semakin sedikit. Konsekuensinya kalau semakin tinggi, semakin banyak jumlah type point, semakin berat. Mulai semakin susah, semakin lama. Karena ya laptop teman-teman jadi makin panas, makin berbunyi. Kalau misalnya low, ya dia semakin cepat, cuman hasilnya jadi lebih sedikit type points-nya. Ini type points-nya dari area GSP, seperti itu. Oke, kita sudah memperoleh align atau hasil sparse point plot dari 153 foto. Kemudian proses selanjutnya kita melakukan marking. Nah, marking itu teman-teman, itu proses seperti ini. Pertama, kita perlu mengimport dulu reference-nya. Nah, reference-nya itu ada di folder yang GCP. Nih, GCP. Nah, ini kan ada 15 premak namanya. Premak. Walaupun nggak pas disebut premak ya, karena ini postmark sebenarnya. Nah, carilah teman-teman yang filenya ini, GCP koordinat. Nah, kalau teman-teman buka file GCP koordinat, itu kelihatan ini koordinat dari premaknya. Dan kalau dicek, teman-teman, ini adalah koordinatnya UTM namanya. Jadi bukan koordinat tentang bujur. Kalau tentang bujur ya nanti dia minus eh, 7 sekian, terus 149 sekian gitu. Jadi ada derajat-derajatnya. Nah, ini karena dia ribuan seperti ini pasti dia UTM. Maka dari itu kita perlu mengganti dulu teman-teman dari yang ini lintang bujur ini. Nah, ini kan lintang bujur nih. Min 7 latitude sama 110 longitude. Kita ganti dulu menjadi dari WGS jadi lat long atau lintang bujur menjadi UTM. Caranya teman-teman itu dengan klik sebentar ini tak gedein deh. Kok ini nggak mau? It's cara dengan klik yang ini nih. Convert. Jadi cari di bagian atas nih lihat kursorku. Convert. Kemudian ini awalnya WG84 diklik. Nah, kemudian klik more. Nah, ini area UGM, kode UTM adalah 32749. Silahkan dicari. Diklik, klik OK. Nah, kemudian ini dicentang dua-duanya dan klik OK. Nah, teman-teman lihat yang awalnya 110 sama min 7 ya tadi ya. Sekarang berubah jadi UTM, di mana dia nilainya jadi 431.000 sama 9 juta. Ini sudah dia dalam UTM. Nah, manakah yang disebut inisial EOP? Inisial EOP itu adalah ini teman-teman.
X, Y, Z nih. Easting itu kan X, Y itu northing, Z itu Z. Nah, ini omega pi kapanya. Kalau di sini namanya Yaupitch roll, sama aja. Ini adalah nilai inisial EOP atau nilai EOP awal setelah teman-teman memperoleh datanya dari foto udara. Nah, ini terjawab satu nih, inisial EOP. Oke, nanti kita akan lihat dari adjusted EOP. Oke, setelah teman-teman masukin, mengkonversi, teman-teman masukin data koordinatnya. Caranya klik ini, import reference. Nih, yang paling kiri nih. Pilih file dari txt yang tadi. Nah, yang GCP. Nah, ini GCP koordinat. Diklik open aja. Nah, di sini teman-teman perlu nentuin urutannya. Pastikan yang bagian atas ini dia sama UTM Zone 49S yang 32749. Nah, label ini teman-teman bacanya gini ya. Ini adalah kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Oke ya, ini kolom 6. Saya nggak mau pakai kolom ini, jadi saya hapus. Kemudian label tuh kolom satu, 2, 3, 4. Ya. Kolomnya itu yang ini nih. PRMK1 tuh kolom label. Jadi di kolom satu, 2, 3, 4, 5. Di kolom 5. Nah, cara bacanya gitu. Nah, dia pindah kan tuh label. Nah, isting. Isting tuh X. Artinya dia ini harusnya yang 431 ini. Artinya kebalik nih. Isting tuh harusnya kolom 3. Maksudnya kolom 2. Outputnya udah benar. Oke. Udah gini, teman-teman sudah oke. Silakan klik oke aja. Muncul window notifikasi, klik yes to all. Nah, teman-teman bakal akan muncul di sini premark nih. Premark. Nah, premark-premark inilah yang nanti teman-teman kita perlu nandai satu persatu per foto. Sebanyak 153 foto. Tak contohin dulu satu. Pertama, ini adalah koordinatnya, easting, northing, altitude, diperoleh dari GPS. Tahunya di mana? Tahunya lihat di fotonya, teman-teman. Ini tak buka foldernya. Ini premark satu dulu. Nah, nih. Ini tak buka view. Nah, lihat. Teman-teman, dia ngukur GPS nih. Ya kan? Ukur GPS. Di pojok-pojok marka jalan. Tuh. Nah, oke. Terus teman-teman, jangan lupa akurasi GPS-nya yang ini perlu diganti karena ini kan 5 mili tuh. Sedangkan akurasi GPS itu tuh nggak sampai segitu. Ini sering teman-teman lupa, perlu diingat nih buat mengganti akurasi ini menjadi akurasi GPS. Caranya dengan cara klik settings ini. Nah, yang marker akurasi diganti jadi 0,05 0,05 meter atau 5 cm. Oke, jadi segini ya. Klik OK. Oke, sudah ganti semua. Baru deh kita melakukan marking. Caranya, teman-teman lihat nih. Ini kan saya punya 153 foto nih di sini. Saya pengen marking foto satu dulu. Foto satu. Premark satu dulu. Klik pada premark satu, kemudian klik kanan. Filter foto by marker. Nah, ini ada berapa nih? 15 foto ya? 3, 6, 9, 12, 15 foto ya. Nah, caranya klik pada dua kali per foto pertama. Nah, ini teman-teman harus nyocokin antara yang di foto sama di lokasinya. Jadi, di foto kan kelihatan nih, kalau misalnya dia tuh di pojok sebuah marka. Teman-teman harus mindahin ke pojoknya tadi. Makanya ini kan kurang pas nih lokasinya. Tanda bendera warna putih itu artinya dia belum diletakkan dengan fix itulah, dengan tepat atau bukan dengan tepat sih, belum dipindah atau belum dipindahkan sama sekali. Nah, kalau misal teman-teman sudah mindahin, nanti dia berubah warna jadi hijau. Seperti ini artinya sudah fix. Kalau misal teman-teman, BTW cara gerakannya tinggal klik kiri tahan aja, klik kiri tahan pindah. Nah, seperti ini. Silakan disesuaikan dengan fotonya dan ini dilanjutkan ke foto berikutnya. Nih, saya pindahin sini, sana ini kurang ke bawah ya. Kemudian saya lanjut lagi. Biasanya kalau sudah teman-teman ngeletakin 3 titik di 3 foto pertama, nanti foto keempat dan seterusnya sudah bakal fix. Jadi ya teman-teman silakan lanjut buat geser-geser dia biar pas aja. Jadi ya tinggal apa ya nggak terlalu jauh lah ngegesernya kalau sudah nge- ngebuat di 3 foto. Ini tak selesaikan premak satu dulu. Ya kalau teman-teman nanti silakan di zoom in ya. Ini kan aku baru secara kasar aja. Nah ini sudah selesai semuanya berwarna hijau semua nih. Artinya semua sudah tak letakin. Lanjut lagi premak kedua.
Premark 2, filter foto Premark 2. Oke, Premark 2 nih posisinya di mana nih? Posisinya ada di, kita sambil lihat, Premark 2, view. Oke, ada di blok-bloknya, tapi bloknya nomor berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Di blok nomor 6. Oke, kita coba cari. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yang ini. Terus kita geser. Ini kita contohin dua premak aja ya. Teman-teman silakan nanti lanjutin sampai premak 15 kalau nggak salah. 15. 6. Ini juga baru tak kasar aja nih. Nah kan sudah, kalau misalnya sudah tiga premak dia sudah pas nih. Jadi nggak akan tinggal geser-geser jauh. Tips and trick, semisal teman-teman nanti ketemu sebuah foto yang premaknya itu kehalang atau ketutup sama bayangan kah, sama bangunan kah, teman-teman nggak yakin itu premak ada di situ kah, jangan dipindahin. Jangan sampai dia berwarna hijau. Kalau dia berwarna hijau, maka dia akan diikutsertakan dalam SCBA. Jadi biarin aja dia putih, udah. Misalnya nih, aku nggak yakin di sini ada premak, walaupun di sini ditunjukkan di sini ada premak gitu kan. Cuman kayak ketutup bayangan, ketutup bangunan, ya udah tinggalin aja langsung ke foto berikutnya seperti itu. Itu nggak masalah. Oke, teman-teman silakan lanjut sampai premak 15 ya. Nah, setelah premak 15 terpilih, jadi ada 15 premak ini, nanti ada muncul error semacamnya projection, itu jangan dihiraukan dulu karena nanti itu belum fix. Kita perlu SCBA buat mengetahui nilai errornya. Nah, teman-teman silahkan pilih 5 data, 5 titik yang akan menjadi titik kontrol, namanya ground control point atau GCP, dan 5 titik. 10 titik sebagai GCP dan 5 titik sebagai ICP atau Independent Checkpoint. Jadi, misal nih, aku milih semua titik adalah GCP ya, kecuali titik satu. Satu itu adalah nanti sebagai eh, ICP, kemudian titik yang harus tersebar merata ya kalau bisa ya, titik 4. Nah, cara menentukan dia GCP sama ICP dengan cara dicentang dan nggak dicentang. Jadi kalau misalnya dicentang, maka dia dianggap sebagai GCP atau Ground Control Point. Kalau misalnya dia nggak dicentang, dianggap sebagai ICP. Jadi pastikan ada 10 yang dicentang, 5 nggak dicentang. Oke, dan tersebar merata ya. Terus premak 13 nih, 13 nggak tercentang. Terus 11 deh 11. Dan terakhir 9 misalnya. Ya silakan teman pilih random aja 5 yang tersebar merata. Ini dilakukan setelah semua foto di marking. Jadi semua foto di marking dulu, semua premark tuh sudah selesai di marking di tiap foto, baru teman-teman melakukan hal seperti ini. Sudah ini, baru klik ini. Disinilah proses SCBA terjadi di optimize kamera. Kemudian ini centang aja semua. Kalau sudah gini, klik OK. Nah, lihat ya, awalnya tadi 7 meter, errornya sekarang jadi 0,7 meter. Udah berkurang. Jadi jangan dihiraukan dulu deh. Soalnya kalau teman-teman ngegerak-gerakin apa ya benderanya itu pasti errornya gede, yakin. Karena itu belum di bundle adjustment. Nanti teman-teman diperoleh hasil akhir ini, aku kontrol pointsnya 0,00149. Nah, yang ditanya di soal itu adalah berapa akurasi BA. Nah, akurasi BA itu yang ini di checkpoint tuh 0,7 meter kalau aku. Ya ini aku belum ngepremakin semua, masih dua premak dan itu pun masih asal-asalan. Teman-teman silakan dibuat sekecil mungkin. Itu. Kemudian ditanya mana sih inisial IOP sama adjusted IOP? Itu di sini, di tools, kamera calibration. Nah, ini inisial IOP yang ini. Nah, adjusted yang ini. Nah, kalau adjusted itu dia sudah dihitung nilai distorsi dan parameter-parameter kalibrasi kamera. Kalau di inisial itu belum. Nah, kalau tadi inisial EOP di sini, ini inisial EOP nih. North X, Y, Z, kemudian Omega Pi Kappa atau ya pitch roll. Errornya di sini. Lihat kursorku, nih, ini errornya. Ini error. Ini error X, Y, Z di tiap foto dan juga error yaw pitch roll atau error Omega Pi Kappa. Nah, adjusted EOP itu yang ini sebelahnya. Nah, ini adjusted EOP. Jadi ini ada X, Y, Z sama Omega Pi Kappa. Intinya apa? Inisial, baik IOP, EOP itu adalah
nilai parameter yang pertama kali diperoleh ketika kamera memotret lah, memotret sebuah foto. Jadi ketika drone terbang, dia sudah punya parameter EOP. Tapi mungkin belum akurat, belum teliti, belum detail karena ya berbagai faktor. Kemudian kita lakukan bundle adjustment dengan GCP, dengan marking kita, diperolehlah errornya dan juga diperoleh adjusted EOP. Jadi adjusted itu adalah nilai EOP, ya, nilai EOP yang sudah melakukan yang sudah diperoleh dari proses SCBA. Intinya gitu. Gitu ya. Teman-teman jelaskan dan screenshot mana inisial IOP, adjusted IOP, IOP ya, dan inisial EOP, error EOP, dan adjusted EOP, dan berapa akurasi manual adjustmentnya. Dilihat dari checkpoint yang ini. Nah, yang ini diperoleh dari teman-teman harus marking dulu semua foto setiap premark dan juga harus melakukan apa ya, memilih 5 yang ICP sama GCP. Itu saja buat praktikumnya. BTW ini tidak perlu dibuat laporan minggu ini. Kita gabung sama laporan minggu depan. Jadi minggu depan sama minggu ini digabung laporan jadi satu. Oke? Jangan lupa eh, dikerjakan, diikuti aja asistennya di lab. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita cukupkan dulu recordnya. Teman-teman silahkan ditonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.